Terhadap kejadian ini dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana bisa menampakkan dua wajah berbeda. Di satu sisi dianggap sebagai penegakan hukum, namun di sisi lain dapat dianggap perbuatan kesewenangan. Maka terhadap adanya dialektika pro kontra di masyarakat atas penangkapan Munarman yang diduga sebagai pelaku penganjur tindak pidana teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya, Azmi Sahputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum Potret Hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini apa yang bisa dilakukan atas penangkapan Munarman. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui Munarman mantan sekretaris FPI telah ditangkap oleh Densus 88 pada hari Selasa 27 April 2021 di Modern Hill, Pamulang, Tangerang Selatan. Terhadap kejadian ini dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana bisa menampakkan dua wajah berbeda. Di satu sisi dianggap sebagai penegakan hukum bila dapat membuktikan kesalahan tersangka dan memiliki alat bukti yang cukup dan sah. Namun di sisi lain dapat dianggap perbuatan kesewenangan. Maka terhadap adanya dialektika pro kontra di masyarakat atas penangkapan Munarman yang diduga sebagai pelaku penganjur tindak pidana teroris. Untuk mengujinya, apakah penangkapan itu sah atau tidak, termasuk sah tidaknya penetapan tersangka dapat dinilai melalui jalur pra-peradilan. Rekan-rekan sekalian, hanya ada satu pranata hukum, yaitu melalui pra-peradilan untuk menguji, memeriksa, dan memutus bila ada penyimpangan, termasuk sebagai salah satu mekanisme komplain sekaligus kontrol terhadap kemungkinan tindakan upaya paksa atau tindakan sewenang-wenang aparatur dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan, termasuk penetapan tersangka terhadap Munarman. Perluasan objek pra-peradilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 21 PUU 12/2014 merupakan upaya mengawasi proses penegakan hukum, sehingga kepada yang kepentingan hak hukumnya dilanggar dapat mengajukan uji legalitas penetapannya sebagai tersangka dengan menguji apakah bukti sudah sesuai dengan aturan dengan mengaitkan terhadap karakter kejahatan melalui sidang pra-peradilan. Rekan-rekan sekalian, disinilah fungsi hukum acara dan KUHP untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat atau seseorang bila disandingkan dengan kewenangan aparatur hukum melalui gugatan permohonan pra-peradilan dengan menerapkan azas hukum acara pidana secara ketat, serta yang terutama guna untuk melindungi kepentingan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Demikianlah paparan singkat terkait apa yang harus dilakukan Munarman di saat penangkapan yang dilakukan oleh tim Densus 88. Hanya satu, pra-peradilan. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa, karena membangun sistem sama artinya membangun masa depan. Saya Azmi Sahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.